Ini tampang dua penjahat perang Ukraina yang paling diburu pasukan Rusia. Dua orang perwira militer Ukraina anggota Detasmen Operasi Khusus Azov atau yang dikenal dengan Resimen Azov jadi buronan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Kedua prajurit Ukraina itu tidak lain adalah Konstantin Nebizev dan Sergei Felisko. Dalam laporan FIFA militer yang dikutip dari kantor berita Rusia TASS, Kementerian Dalam Negeri Rusia merilis daftar buronan perang pada Kamis 19 Mei 2022. Dari sejumlah orang, nama Nebizev dan Felisko termasuk dalam daftar tersebut. Keduanya diketahui adalah warga Kharkiv. Nebizev lahir pada tahun 1996, sementara Felisko lahir pada 1994. Komite Investigasi Rusia melaporkan bahwa Nebizev dan Felisko yang memimpin pasukan Resimen Azov terlibat dalam upaya pembunuhan 8 prajurit Rusia yang menjadi tahanan perang di wilayah Kharkiv. Nebizev dan Felisko terbukti melakukan penyiksaan terhadap 8 prajurit Rusia yang menjadi tahanan perang, termasuk dengan menggunakan senjata api. Penyelidikan memiliki bukti bahwa Komandan Batalion Nasionalis Azov SO Felisko dan KF Nebizev bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap kelangsungan hidup setidaknya 8 tawanan perang, ujar Kepala Komite Investigasi Rusia Alexander Bastrikin. Termasuk dengan cara menimbulkan banyak luka tubuh, termasuk dengan penggunaan senjata api di wilayah Kharkiv. Kedua tersangka sudah didakwa secara in absentia atau mengadili dan menghukum tanpa dihadiri oleh terdakwa berdasarkan pasal 317 Kode Kriminal Rusia. Saat ini pasukan Rusia sedang melacak dan memburu keberadaan Nebizev dan Felisko. Terang-terangan bela Rusia, Kim Jong-un dukung Putin tumpas pasukan musuh dan jaga solidaritas kuat. Korea Utara secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap pemimpin Rusia Vladimir Putin. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un turut berpidato memperingati hari kemenangan yang menandai menyerahkan Nazi Jerman kepada Uni Soviet pada 9 Mei. Kim menyatakan dukungannya pada Rusia. Kini dalam pidato tersebut sebagaimana diwartakan kantor berita Pyongyang KCNA yang dilansir via Kompas TV Selasa, Kim memberi selamat kepada Presiden Vladimir Putin atas peringatan ini. Selain itu, Kim juga menyatakan dukungan terhadap Rusia untuk mempertahankan kehormatan dari pasukan musuh. Kim ataupun laporan KCNA tidak secara spesifik menyinggung invasi Rusia ke Ukraina. Namun Kim mengaku menjaga solidaritas kuat dengan Moskow atas peristiwa belakangan ini. Kim dilaporkan menyebut upaya Rusia belakangan ini adalah untuk menumpas ancaman militer dan politik dan intimidasi oleh pasukan musuh serta untuk menjaga kehormatan negara. Pyongyang sendiri berulang kali menyalahkan Amerika Serikat atas konflik di Ukraina. Korea Utara menuduh kebijakan hegemonis yang dipimpin Washington mengancam stabilitas dan keamanan global. Invasi Rusia ke Ukraina membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terpecah mengingat Moskow punya hak veto di sana. Hal tersebut dianggap menimbulkan situasi tepat bagi rezim Kim Jong-un mempercepat program senjata Korea Utara. Sepanjang 2022, Pyongyang meningkatkan uji coba senjata telah 15 kali menggelar tes rudal sejauh ini. Inilah negara-negara sekutu Rusia.
Jika negara-negara barat secara terang-terangan berikan dukungan terhadap Ukraina menghadapi Rusia, sebagian besar sekutu Rusia dan negara lainnya biasanya berusaha untuk tetap netral. Namun ada beberapa negara yang memiliki hubungan dekat dengan Moskow masih sepenuhnya mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika Barat memiliki NATO, maka Rusia juga memiliki aliansi pertahanannya yang disebut CSTO, seperti yang dilaporkan The Washington Post. Collective Security Treaty Organization adalah organisasi perjanjian keamanan kolektif yang tujuannya hampir sama dengan NATO. CSTO beranggotakan 6 negara yaitu Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Setiap negara memiliki komitmen untuk membantu negara lainnya jika mengalami agresi militer atau serangan dari negara lain. Selain anggota CSTO, Rusia diketahui memiliki hubungan dekat dengan beberapa negara lainnya seperti Cina, Suriah, Israel, Pakistan, Kuba, dan yang lainnya. Perjanjian keamanan kolektif dimulai dari ditandatangannya pada tahun 1992 sebagai tindak lanjut dari persemakmuran negara-negara merdeka yang dibentuk setelah Uni Soviet bubar. Berikut profil 7 negara sekutu Rusia. 1. Cina. Cina merupakan negara yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Meski mereka dekat, tapi tindakan Rusia dalam serangan Ukraina tidak mendapat respon langsung dari Cina. Cina mengatakan tidak akan memberikan dukungan militer kepada Moskow, tapi telah meningkatkan perdagangan dengan peningkatan impor gandum dari Rusia. Dua, Suriah. Menurut laporan metro.co.uk, Suriah juga mendukung tindakan Putin terhadap invasi di Ukraina. Presiden Suriah Bashar al-Assad melakukan panggilan telepon dengan Putin. Al Jazeera melaporkan dia memuji serangan militer Rusia ke Ukraina. 3. Armenia. Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan dengan Turki di barat, Georgia di utara, dan Azerbaijan di timur. Armenia memiliki sejarah yang lebih panjang daripada kebanyakan negara Eropa, dikutip dari BBC.com. 4. Belarus. Belarus adalah negara di Eropa Timur sekaligus negara tetangga Rusia. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1991, Belarus sebelumnya dikenal sebagai Belorusia atau Rusia Putih, dikutip dari Britannica. 5. Kazakhstan. Kazakhstan juga dieja Kazakhstan, secara resmi adalah Republik Kazakhstan di Asia Tengah. Negara ini berbatasan di barat laut dan utara oleh Rusia, di timur oleh Cina, di selatan oleh Kirgistan, Uzbekistan, Laut Aral, dan Turkmenistan. Kazakhstan adalah negara terbesar di Asia Tengah dan terbesar ke-9 di dunia, dikutip dari Britannica. 6. Kirgistan juga termasuk negara Asia Tengah seperti Kazakhstan. Kazakhstan berbatasan di barat laut dan utara dengan Cina di timur dan selatan, dan oleh Tajikistan dan Uzbekistan di selatan dan barat, dikutip dari Britannica. Sebagian besar perbatasan Kirgistan membentang di sepanjang puncak